Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 28 Januari 2026, kembali hadir menemani pagi hari Anda yang mungkin agak dingin ya pagi ini. Dan di sambungan telepon pagi hari ini sudah terhubung dengan Ustadz Nasuha Fakih, SAG maksud kami, Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Polres Cirebon Kota. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan pagi hari ini? Apakah sama menggigilnya dengan sama Iya. hujan rintik-rintik. Ya, bagi Anda pendengar, pagi hari ini temanya adalah banyak problem orang tua membagi harta saat hidupnya. Nanti setelah pemaparan atau penjelasan dari Ustadz Nasuha, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda, komentar Anda melalui sambungan WhatsApp kami di 0813 2495 1935 atau bisa melalui line telepon di 0231486374. Sementara untuk line telepon 8493259-nya belum bisa tersedia karena line ini kami pergunakan untuk berdialog dengan Ustadz Nasuha di edisi Mutiara Pagi edisi hari ini. Silakan Ustadz Nasuha mengawali Mutiara Pagi, bisa menyampaikan Mutiara Paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya pribadi bersama Mas Angga Prastia dan semua para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berikan umur panjang, lebih-lebih kita mendapatkan karunia nikmat berupa nikmat iman dan Islam. Mari kita buktikan bersama-sama untuk rasa syukurnya kepada Allah SWT. Salah satu caranya adalah thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, edisi hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 mengangkat tema tentang banyak problem orang tua membagi hartanya kepada anak-anaknya saat hidupnya. Tema ini saya angkat karena realita kenyataan di masyarakat, sebagian besar bahkan hampir 90% orang tua telah memberikan harta-hartanya saat waktu hidup.
Ini realita. Saya tahu karena banyak problem-problem itu yang mengadu atau konsultasi kepada saya. Dan pada suatu saat saya juga pernah sebagai narasumber pertanyaan itu demikian. Salah satu di antara pertanyaannya hampir sebagian, bukan pernyataan dari Bapak Lebe, saya tidak sebut siapa dan di mana itu, hampir di desa saya, kata Lebe tadi itu, 90% orang tua minta bantuan kepada pamong desa untuk membalik nama harta-harta atau aset milik orang tua, baik berupa tanah, baik berupa rumah, diberikan saat orang tua masih hidup. Ini nyata sekali. Dengan dasar dan alasan kalau dibagi atau pemberiannya saat saya meninggal dunia, kata orang tuanya, rasa kekhawatiran sangat tinggi. Nah ini nyata ini. Khawatir ribut kalau dibagi nanti kalau saya meninggal dunia. Apalagi kata orang tuanya, mungkin beliau juga belajar ya tentang money waris, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Alasan-alasan inilah menjadikan argumen dia memberikan harta-hartanya saat orang tua masih hidup kepada anak-anaknya. Transaksinya tidak melalui warisan, tapi melalui hibah. Supaya lebih kuat lagi katanya, udahlah lewat wasiat. Bahkan ada juga ini bagi sekarang tapi cara waris katanya gitu. Jadi alasan-alasan itulah yang menyebabkan, yang menimbulkan problem masalah gitu loh. Para pendengar RRI di mana berada, saya mohon maaf semua orang tua atau sebagai para pendengar saya tidak menggurui, tapi sharing setidaknya. Karena problemnya muncul setelah harta itu diberikan kepada anak-anaknya. Nah problem ini salah satu alasnya itu tadi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Kalau sekiranya orang tua ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya, kemudian meninggalkan yang namanya warisan, dengan dasar kekhawatiran orang tua tersebut, maka tentunya orang tua itu gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ujian Allah kepada kita sebagai hamba-Nya itu yang tersampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh, kata Allah, kami akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah menguji kita semua, termasuk kita sebagai orang tua. Yang paling terdepan adalah minal khaufi, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Tadi khawatir nanti ribut kalau membaginya saat saya meninggal dunia. Itu. Padahal yang namanya harta itu adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta itu titipan, mau tidak mau, maka kita apa kata Allah saja yang membaginya dan seterusnya. Dalam hal ini, harta ini adalah ketika meninggal dunia orang tua nantinya akan dibagi secara waris. Warisnya pun secara Islam. Jangan sampai kita berlebihan memberikan kepada anak, belum saatnya. Walaupun benar tidak salah. Orang tua mencari nafkah, mencari rezeki, ujung-ujungnya untuk anak semuanya sih. Tapi caranya itulah harus sesuai dengan syariat. Semua orang tua sayang kepada anak, benar tidak salah. Tapi caranya itu yang tepat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggarisbawahi atau telah memberikan panduan kepada kita yang berupa Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka dari itulah kita harus sadari bahwa harta ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sekedar titipan dan amanah saja. Kalau sekiranya kita tidak sesuai dengan amanahnya, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah memberikan punishment, memberikan hal-hal yang problem pada kita. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Singkat saja, problem kali ini ada dua. Malam pada hari ini akan sampaikan satu problem, nanti problemnya minggu depannya sama. Problem yang dirasakan oleh orang tua di saat pemberian hibah kepada anak saat hidupnya, problem yang pertama adalah akibatnya pada orang tua itu sendiri. Dan ini nyata di masyarakat ini. Contoh konkret dan ini nyata di masyarakat, ketika orang tua sayang kepada anak, aset-asetnya diberikan semua kepada anaknya saat waktu hidup. Menurut orang tua adil. Anak 1, 2, 3, 4, sampai 5 lah diberikan rumah masing-masing karena orang tua kaya ya. Diberikan tanah masing-masing, diberikan kendaraan, bahkan sampai dihajikan, diumrohkan. Saking kayanya anak orang tua. Semua dengan pesan kata bapaknya ini, tolong kalau sudah meninggal dunia jangan ribut ya. Itu sudah ada wasiat juga. Di samping harta sudah diberikan kepada anak. Singkat cerita, si suaminya atau orang tua bapaknya meninggal dunia. Tinggal satu, yakni istrinya atau ibunya anak-anak. Bahkan rumah yang milik orang tua sudah diberikan kepada anak yang terakhir biasanya. Anaknya 3, lakinya 2, perempuannya 3. Anak 5, anak perempuannya 3, anak laki-lakinya 2. Rumah sudah dimiliki oleh anak yang terakhir. Tidak membedakan antara anak laki dan anak perempuan. Semuanya adil menurut orang tua. Setelah orang tuanya meninggal dunia atau bapaknya tinggal satu, siapa? Ibunya. Ibu tentunya sementara ini kan menempati rumahnya dia. Sejak waktu ada sampai sekarang. Tapi sudah dihibahkan kepada anak. Anak yang terakhir. Akibatnya apa? Anak yang terakhir bilang, ini tidak adil. Kakak 1 enak aja, nggak ngurus ibu. 2 tidak enak, dan seterusnya. Dengan alasan-alasan tidak ngurus orang tua lah katakanlah. Nah, walaupun diselesaikan dengan damai, dengan baik, adalah 1 bulan anak pertama, berikutnya anak kedua, sampai memutarkan. Sampai putaran gantian. Nah, saat ini orang tua terasa nyaman apa aman? Itu nyata itu di masyarakat itu. Nyaman apa aman kalau kita ikut sama anak? Betul. Nah, inilah jadi problem bagi orang tua di saat si suaminya meninggal dunia, tinggal istrinya. Atau sebaliknya bisa jadi. Yang meninggal istri, ayahnya terlunta-lunta. Hidupnya sudah tua renta, hidupnya terlunta-lunta. Muru'ah, kehormatan orang tua sudah tiada. Akibat dari orang tua memberi hibah kepada anak saat waktu hidup. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kalau kita ingin hidup di dunia, terutama orang tua ini tidak sengsara kelak waktu tuanya, maka ikutilah syariat Allah, salah satunya adalah waris. Ini baru satu problem nih, masih ada problem yang lain ini. Bandingkan, ini kita bisa bandingkan ya. Bandingkan kalau kita bagi waris. Aset-aset yang dimiliki orang tua selama nikah sampai meninggal salah satunya, kalau seandainya cara waris, adalah dinilaikan semua nilai harta rumah, mobil, atau yang lainnya, taruhlah adanya 1 miliar katakanlah. Karena ini harta didapat setelah menikah, namanya harta bersama. Ini cuma perbandingan saja. Maka karena muncul harta bersama atau harta begini itu, maka ketika si suami meninggal dunia, maka sebelum dibagi waris, maka harta bersama dibagi 2. Masing-masing suami mendapat 500 juta, istri mendapat 500 juta. Nah, meninggalnya suami yang dibagi hanya miliknya suami saja. Separuh harta miliknya istri tidak boleh diwaris, dan itu bukan warisan. Karena harta itu adalah didapatkan susah senang bersama antara suami istri atau ayah ibunya anak-anak. Yang dibagi hanya miliknya suami saja 5 juta, istri dapat 500, bukan warisan.
Dan ini sudah surat An-Nisa ayat 132. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabal. Laki ada kasarnya, ada usahanya, perempuan juga sama. Ini istilahnya itu dalam istilah ilmu itu adalah gender lah katakanlah. Tapi sama-sama berusaha, sama-sama berupaya antara suami istri itulah. Maka bukan warisan. Yang dibagi hanya miliknya suami. Siapa ahli warisnya adalah istri yang terlebih dahulu dan kelima anak-anaknya. Istri dalam hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12 dapat 1/8 karena suami meninggal dia punya anak. Anaknya ada 5, lakinya 2, perempuan 3, mendapat asoba bil ghair. Sisa telah diambil 1/8, sisanya 7/8. Maka 500 juta milik suami, istri dapat 1/8 sama dengan 62.500.000 rupiah. Sedangkan kelima anak laki perempuannya asoba bil ghair mendapat 7/8-nya sama dengan 437.500.000 rupiah. Kesimpulannya, ketika dibagi waris secara syar'i, istri yang ditinggalkan oleh suami punya anak itu mendapat 500 dari separuh harta bersama dan mendapat 1/8 dari harta warisan milik suami, sejumlah total 562.500.000 rupiah. Minimal 500 juta itu harta dari menikahnya dengan suami itu, minimal rumah itu masih hak milik orang tua. Tidak diusir oleh anak-anak. Inilah solusinya kalau cara waris. Tadi bedakan mana secara hibah, mana secara waris. Nah, mudah-mudahan karena ini waktu terbatas, maka hanya satu sampel saja itu nyata. Dan itu ada orang yang bertanya pada saya. Di situ problem bagi orang tua di saat pemberian harta saat hidup kepada anak-anaknya dengan alasan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Padahal kalau ada problem, masalah, tanyakan saja kepada yang ngerti, sebetulnya demikian. Jangan mengatur, jangan mengurus. Walaupun emang alasan orang tua kedua, ini kan milik saya harta ini. Susah senang bersama dengan istri suami. Maka dibagi menurut seleranya. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Demokrasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan disampaikan ini dapat dipahami. Mari kita bersama-sama untuk dialog praktis yang dipandu oleh Bang Angga Prastia. Silakan Bang Angga. Siap, terima kasih Ustadz Nasuha atas pemaparannya yang mudah-mudahan bisa benar-benar ditangkap oleh pendengar, tapi pun tidak bisa berhasil ditangkap dalam satu kali dengar. Anda bisa meyakinkan diri Anda untuk bertanya melalui saluran WhatsApp kami di 081324951935 dan juga bisa melalui line telepon kami di 486374, atau sampaikan pertanyaan Anda langsung melalui kolom komentar di siaran live streaming kami di akun YouTube RRI Cirebon. Saya sapa terlebih dahulu ya Pak Ustadz yang sudah masuk melalui kolom komentar di live YouTube. Ada Bapak Mukimu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ibu Indra, Alhamdulillah selalu menyimak. Ada Pak Saiful Huda, Alhamdulillah barakallah hadir menyimak sampiran talun, semoga sehat selalu Pak Kiai, amin. Ada juga Wong Cangko hadir Pak Kiai. Kemudian ada juga Upi Lutfiana, Ibu Lutfi ya. Alhamdulillah barakallah saged hadir menyimak saking griya sampiran talun. Pak Jumadi, Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas segala ilmunya, mudah-mudahan berkah bagi kita semua, amin. Kemudian ada Gunawan, Ustadz izin bertanya, bagaimana solusi apabila pembagian waris namun ahli waris maunya dibagi rata saja dengan kesepakatan bersama ahli warisnya 6 lelaki, 5 perempuan. Ahli warisnya 6, 5 lelaki dan 1 perempuan. Silakan Pak Ustadz. Ya. Oke.
Oke, terima kasih Pak Gunawan tentang mengenai harta waris orang tua meninggal dunia. Punya anak 6, 5 laki, perempuan 1. Kalau sekiranya bagi rata, mohon maaf tidak sesuai syariat. Sebabnya apa? Ini adalah sudah diatur oleh Allah. Dan ingat namanya harta itu adalah sudah titipan atau amanah dari Allah SWT. Kalau kita membagi secara rata, itu tidak ada efek positifnya. Kalau dibagi secara syar'i, insya Allah ada efek positifnya. Efek positifnya akan barokah, akan berkah hartanya. Karena ikuti apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. Itu garda terdepan ayat itu. Sebelum ayat pecahan, angka pecahan dalam waris, ya nah, setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, itu terdepannya itulah 2/1. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau sudah selesai pembagian waris secara syar'i, 5 laki perempuan 1, berarti cara membaginya laki 2. Berarti masing-masing kan 2 kali 5 sama dengan tambah 10, tambah 1 udah 11. Berarti anak laki-laki dapat 11/10 dari 5 anak laki-laki itu. Kemudian anak perempuannya 1/11. Jadi lagi, karena anak laki-laki ada 5, perempuan 1, berarti kan caranya kan 2/1 kan. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10, anak perempuan 1 berarti kan 11. Maka 2/11 untuk laki-laki, 1/11 untuk perempuan. Setelah pembagian waris secara syar'i, dari 5 anak ini, yang laki-laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Solusinya adalah 2 transaksi. Transaksi pertama secara syar'i, transaksi kedua secara waris maksudnya, dan yang kedua secara hibah, itu insya Allah barokah. Karena ketika anak perempuan diberi hibah dari kakak adiknya yang laki-laki, masa senang kan? Istilah itunya adalah idkhalus surur. Memberi kebahagiaan, berbunga kepada saudaranya yang dapat sedikit. Nah, itulah solusinya. Ketika diberi, maka otomatis ada efek positifnya. Matur suwung A, matur suwung D. Itulah yang dimaksud dengan dampak positifnya ketika transaksi 2 kali, yakni dibagi secara waris dulu, kemudian langsung beri hibah. Dan tidak boleh dibagi waris dulu ya pertama ya, kemudian sudah ada semua dari berata. Itu juga tidak boleh. Karena kelima anak hatinya berbeda-beda. Keinginan pun berbeda-beda. Hati orang tidak ada yang tahu. Tapi dalamnya lautan bisa diselami, bisa diketahui. Tapi hatinya orang tua, hatinya orang tidak bisa diketahui. Maka secara waris selesai, maka yang 5 anak boleh memberi hibah. Kalaupun tidak berdosa. Kalaupun memberi hibah sangat luar biasa. Toh namanya harta waris kok. Harta waris adalah sama dengan barang nemu. Artinya yang capek bukan kita sebagai anak, tapi orang tua. Untung saja orang tua meninggal bukan harta, tidak meninggalkan hutang piutang. Demikian, mudah-mudahan berpaham. Baik. Ini seperti sudah ada yang masuk melalui line telepon. Pak Ustadz, saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Angga Prasetya yang sendirian saja. Enggak dong, kan ada Ibu Indra. Oh iya. Ada pendengar yang lain, ada Pak Ustadz, ada operator. Jadi tidak benar-benar sendiri. Walaupun nanti di akhirat juga sendirian sih ya. Iya. Tapi kelihatannya bagus kalau sendirian. Kenapa begitu Bu Indra? Yang dilihat Bung Angga aja. Oh, masuk Bu Indra. Iya. Mangga pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Pati MAG atau lupa lagi SAD SD. Iya. Waduh. Kayaknya Pak Ustadz judulnya lagi banyak lagi ngetren nih orang tua yang membagi harta pada saat masih hidup.
minggu-minggu ini yang lagi ngetren Ustadz yang WFH nih, work from house, pada nggak nongol di YouTube, Bung Angga. Iya. Kenapa Pak Ustadz? Hujan. Tuh kan, wadah kedinginan ya. Iya. Nah, ini jadi kalau saya pikir begini, orang tua mungkin bukan bermaksud membagi harta pada anak-anaknya sebelum meninggal, hanya di antara anaknya mungkin Pak Ustadz ada yang maaf dalam ekonomi sepertinya kurang. Jadi dibantu, kamu yang lain udah punya rumah misalnya, dah kamu saya berikan tuh rumah yang di situ untuk kamu, karena yang lain udah punya rumah, kamu belum. Malah saudara-saudaranya, ya udah saya bantu ngisi apanya, saya bantu ngisi apanya. Nah itu nanti kalau sudah meninggal sih dibagi waris menurut hukum waris itu. Nah bagaimana kalau begitu keadaannya? Jadi membantu karena yang lain sih sudah mapan lah, ini kasihan, ayo itu rumah itu buat dia aja ya gitu. Bagaimana kalau demikian, mohon pencerahannya. Terima kasih Bung Angga. Terima kasih Bu Indra. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau demikian Bunda Indra sampaikan itu ya mending, lumayan, nggak masalah itu. Karena nanti ini kan saat waktu salah satu di antara anak kekurangan secara ekonomi. Anaknya kan ada berliban ekonominya, ayo kita bantu, termasuk milik orang tua diberikan kepada anak, gitu loh. Ya, nanti dibagi waris saat orang tuanya meninggal dunia, itu masih mending. Kebanyakan di masyarakat itu orang tua sudah memberi hibah semua, sampai nol. Ini bicara demikian, gitu loh. Kalaupun ada anak diberi hibah kepada anak, kepada orang tua memberi hibah kepada anak, anak yang lain tidak dapat, atau tanda kutip belum sempat orang tua memberi, keburu meninggal orang tuanya. Ini problemnya luar biasa banget itu. Itu kan ada anak kan, ada yang besar kecil kan. Ketika anak besar sudah diberi semua, tapi di saat sebelum mendapatkan giliran anak terakhir, orang tua lebih dulu meninggal. Problemnya luar biasa ini. Nah, kalau tadi Bunda Indra sampaikan itu sedikit masalah, tidak banyak masalah gitu. Karena sudah komitmen nanti sebagai waris katanya. Ataupun yang diberikan hibah kepada anak itu hanya maksimal 1/3. Karena orang tua sayang pada anak, tidak boleh lebih 1/3. Nanti sisa 2/3-nya adalah dibagi waris. Itu no problem, tidak ada masalah. Yang dimaksud dengan masalah yang saya sampaikan tadi itu 100% memberi hibah kepada anak-anaknya. Okay. Akibatnya orang tua yang hidupnya terluka. Tidak ada kehormatan pada anak. Karena ibarat orang tua ikut sama anak. Tapi kalau secara waris kan tadi jelas. Orang tua sebagai anak, sebagai yang mendapatkan harta kan dapat 1/4 kan gitu loh. Nah itu yang dimaksud saya sampaikan tadi. Kalau benar tidak masalah, karena sudah ada komitmen mau bagi waris. Sementara salah satu anak yang problem ekonomi, ya perlu dibantu dong, kan gitu. Tidak ada masalah itu, Mas. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi untuk pertanyaan Bu Indra itu adalah urgensinya jelas dan tadi tetap akan mengikuti syariat terkait dengan waris ya. Pak Ustadz, selanjutnya ada yang sudah masuk melalui saluran WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni di Plumbon. Semoga Pak Ustadz sehat selalu ya. Saya mau bertanya, jadi yang paling baik dan ideal pembagian harta itu ketika masih hidup, masih sehat atau bagaimana? Terkadang ada anak yang nakal jual kebun atau jual sawah tanpa sepengetahuan orang tua. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Mohon jawabannya.
Buat Mas Angganya terima kasih dan cepat sembuh dari flu-nya. Flu. Terdengar memang ya suaranya ya. Amin. Terima kasih Bu Reni atas doanya dan atas perhatiannya juga. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Reni di Pelumban ya. Semua orang tua pasti sayang kepada anaknya. Semua orang tua hasil yang didapatkan itu pasti diberikan kepada anak. Tapi ada caranya, ada prosesnya. Orang tua memberi ataupun kewajiban menafkaah anak itu sampai anak sudah menikah sebetulnya. Karena sudah menikah, orang sudah bebas dari tanggung jawab pada anak. Biarlah anak yang dapat rezeki dan Allah pun akan menjamin ketika anak itu menikah. Karena kekuatan yang besar antara suami istri sebagai anak yang telah menikah itu, gitu loh. Itu kita sadari demikian. Kalaupun orang tua sayang kepada anak dan secara hibah, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi tidak semuanya, maksimal sepertiga. Nah, sekarang yang paling utama adalah waris sebetulnya. Kalau kita melihat dari istilah hibah, wasiat, waris, itu tendensi akibatnya sangat berbeda. Kalau hibah, kalau hukumnya menang, boleh, jaiz. Kalau wasiat, hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah, setengah wajib. Tapi kalau waris adalah fardu ain. Kenapa sebabnya? Karena ada reward dan punishment-nya tentang waris. Surat An-Nisa 13-14 itulah sebagai reward dan punishment-nya. Dan kita hidup tidak hanya di dunia loh, di akhirat gitu loh. Akan dimintai pertanggungjawaban amanah berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana engkau dapatkan, mau kemana engkau belanjakan. Nah, itulah harus kita perhatikan. Kita hidup tidak di dunia saja, tapi di akhirat. Harapan kita di dunia bahagia, di akhirat juga sangat bahagia dan paling abadi lama. Jadi paling idealnya itu ya kita sewajarnya saja memberi hibah kepada anak. Sewajarnya saja kita sayang kepada anak. Ingat ada Pim Semboyan mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Tapi kebalikannya kasih sayang anak ke orang tuanya sepenggalaan. Orang tua memberi kepada anak tidak perhitungan. Tapi ingat loh, pemberian anak kepada orang tua sangat perhitungan. Gitu loh. Nah ini perlu kita perhatikan. Karena sebabnya apa? Anak punya anak lagi masalah. Sangat wajar juga. Tapi ketika orang tua sangat sayang kepada anak berlebihan, itu muncul akibatnya di kemudian hari sudah tua. Banyak problemnya orang tua sengsara hidupnya. 10 anak orang tua bisa memberi makan. 1 orang tua 10 anak bisakah memberi makan? Ini sebagai PR bagi kita. Hati-hati dalam harta. Karena harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pun jelas surat At-Taghabun. Di antara anak-anakmu bisa menjadi musuh. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka paling ideal adalah harta milik orang tua, pembagiannya nanti saat waktu meninggal dunia saja. Jangan sampai waktu masih hidup. Dinikmati sajalah harta-harta milik orang tua. Itulah jeripayanya orang tua. Kalau peninggalnya habis, ya itu sudah tidak masalah. Seandainya habis. Karena itu dimakan itu loh. Itu hak milik orang tua juga. Tapi kebanyakan orang tua berhibah sebelum orang tua meninggal dunia dan bahkan wasiat nggak usah bagi waris banyak demikian. Mohon maaf, ini sebagai realita di masyarakat demikian. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha untuk penjelasan untuk Ibu Reni tadi ya pertanyaannya. Saya juga ingin menyapa kembali yang sudah masuk melalui kolom komentar di live YouTube RRI Cirebon. Ada Pak Mahmud, DKM Jami Cucimanah hadir menyimak, sehat selalu Pak Kiai, amin. Kemudian Haji Sujas, alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Ada juga Pak Masrukin di Karangkendal hadir. Oke. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar di live YouTube, saya kembali ke WhatsApp terlebih dahulu. Sudah ada pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Umi dari Kota Tegal. Alhamdulillah saya selalu menyimak setiap hari kajian Mutiara Hati ini. Mutiara pagi ya Bu ya.
Apabila ada seorang laki-laki sudah cerai, mati, kemudian dia menikah lagi, apakah istri kedua berhak mendapatkan harta laki-laki tersebut, Pak Ustadz? Pernikahan mereka berjalan 3 tahun. Dari pernikahan itu mereka tidak memiliki anak. Selang beberapa tahun laki-lakinya meninggal. Laki-laki mempunyai anak 4 dari istri sebelumnya, dan sebelum meninggal ada sebagian hartanya sudah dihibahkan ke anak-anak. Apakah jika ada harta yang sisa hanya menjadi hak anak-anaknya saja, atau istri yang kedua ini juga berhak mendapat bagian juga, Pak Kiai? Terima kasih, Pak Kiai. Semoga sehat selalu, diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Ibu Umi tadi ya. Nggih, Pak Ustadz. Ya, Ibu Umi dari Tegal, persoalan mengenai kehidupan suami istri cerai ya. Kemudian nikah yang kedua dengan istri yang kedua. Kemudian istri yang kedua tidak punya anak, istri yang pertama punya anak 3 kalau nggak salah tadi ya. Nah, sepanjang pernikahan menikah dengan suami istri yang kedua itu 3 tahun, kemudian si suaminya meninggal dunia. Apakah istri yang kedua berhak waris? Itu sangat berhak, gitu loh. Jadi ketika suami meninggal dunia, berarti istri yang pertama itu tidak berhak dapat warisan. Yang dapat hak warisan adalah istri yang kedua. Ingat, saling mewarisi ada 2 sebab. Pertama sebab pernikahan, yang kedua sebab keturunan. Sebab pernikahannya maksud sebab pernikahan yang masih sah, yang masih berlangsung gitu loh. Kalau cerai sudah tidak saling mewarisi gitu loh. Karena ini menikah yang kedua, meninggal dunia suaminya dalam keadaan ikatan pernikahan, maka istri yang kedua dapat hak waris. Yang kedua, saling mewarisi karena sebab keturunan. Karena keturunannya nikah dengan istri yang pertama punya 3, maka anak-anaknya dapat hak waris pula. Dilihat dari selama 3 tahun itu, apakah ada harta bersama atau tidak ada. Kalau seandainya tidak ada harta bersama dan ada harta bawaan milik suami setelah menikah dengan istri yang pertama itu, maka aset milik suami itu langsung diwaris. Contoh, umpama ternyata rumah yang dihuni oleh suami itu bersama dengan istri yang pertama, dan cerai, belum dibagi harta godo bininya. Yang ingat, entah cerai mati atau cerai hidup, dalam buku kompilasi hukum Islam tetap dibagi 2. Separuh milik mantan suami, separuh milik mantan istri. Contoh konkret 1 miliar nilai harta berupa rumah itu dibagi 2 dulu. Karena belum dibagi gologini dengan istri yang pertama. Tetap dibagi 2 dulu. Itu sebagai amanah dari kompilasi hukum Islam. Karena yang meninggalnya suami, yang dibagi hanya milik suami. Tapi hak warisnya bukan pada istri yang pertama. Tapi hak waris pada istri yang kedua. Ingat bedanya antara gologini tadi ya. Nah, istri yang kedua tidak dapat harta gologini. Tidak dapat separuh harta bersama. Tapi hanya dapat warisan saja. Karena suami meninggal dia punya anak 3 dari istri yang pertama tadi, tidak menikah dengan ini tetap karena yang meninggal adalah suami. Suami punya anak kandung. Maka istri yang kedua dapat 1/8. Ketiga anak kandungnya dapat asobah bil ghair kalau ada laki dan perempuan. Nah, 1/8 dari 500 juta itu istri yang kedua dapat 62.500.000 rupiah. Jadi istri dapat hak waris. Karena ingat namanya pernikahan itu sangat luar biasa. Ada 4 kesakralan yang telah sampaikan pada sebelumnya itu. Maka karena ada ikatan pernikahan, ada ikatan pernikahan, ada misakun walidun dan seterusnya, maka hak waris dia dapatkan. Walaupun meninggal atau walaupun nikah satu hari saja, siangnya baru akad nikah, malamnya meninggal dunia siswa dapat hak waris itu. Apalagi sudah 3 tahun itulah. Karena sudah ada ikatan pernikahan. Akibatnya saling mewarisi. Ya demikian. Mudah-mudahan dipahami. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita kembali ke kolom komentar di live YouTube RRI Cirebon. Ada Wong Cangkok 6787 nama akunnya. Jadi Pak Ustadz, hukumnya membagi harta sebelum meninggal via hibah atau wasiat itu bagaimana ya Pak Kiai? Kemudian adakah ketentuan maksimal harta ketika dihibah atau diwasiatkan?
Dan yang terakhir, apakah ahli waris berhak mendapatkan hibah atau wasiat dari harta warisan, Pak Kiai? Silahkan. Terima kasih, Wong Cangko. Berarti Pak Kuwu Cangko ini biasanya. Bisa jadi. Oh, iya. Ini kita lihat perbedaan dan istilah dan hukumnya antara hibah, wasiat, dan waris ya. Kalau hibah ini hukumnya jaiz, menang. Nah, dan istilahnya pemberian, bukan pembagian. Singkatnya, kepada orang yang dikehendaki tentunya. Kalau wasiat, hukumnya setengah wajib ataupun sunnah muakkad. Nah, itu pun ada istilahnya pemberian bukan pembagian. Karena orang yang punya memberikan. Tapi bedanya kalau hibah, wasiat, pemberian saat waktu hidup, nah hibah sudah berlaku. Tapi kalau wasiat saat orang sudah meninggal dunia, bedanya itu. Entah wasiat, entah hibah, itu batas maksimalnya kata Nabi dalam hadisnya itu sepertiga saja. Nah, kalau wasiat tidak boleh pada ahli waris. La wasiat ahli warisin. Gitu. Kalau hibah boleh siapa saja. Asal ada sekedar pada anak-anaknya itulah. Sedangkan kalau waris adalah istilahnya pembagian, bukan pemberian. Karena orang yang punya sudah meninggal dunia. Maka harus ada orang yang membagi. Nah ini ya sebagai prinsipalnya itu. Kalau waris pembagian, hibah pemberian. Ulangi, kalau waris pembagian ya, kalau hibah atau wasiat pemberian. Nah, kalau waris jelas hukumnya fardu ain. Sebabnya apa? Fardu ain ada janji, ada ancaman. Surat An-Nisa ayat 11-12 itu sebagai furudul muqaddarah, ketentuan ketetapan bagian-bagiannya, ini 2 ayat. Disusul dengan ayat berikutnya, tidak jeda oleh ayat yang lain. Ayat 13 itu reward. Janji Allah. Yudkhilhu jannah, bahkan itu katakanlah. Kedalaman itu. Akan dimasukkan ke dalam surga. Dimaknai surganya di dunia berkah. Di akhirat pasti. Gitu loh. Kemudian ketika tidak menjalankannya, yudkhilhu naron. Dimaknai naron di dunia tidak berkah. Cepat habis. Sakit-sakitan berkepanjangan hartanya habis juga. Dan di akhirat pasti. Itulah. Di sini pentingnya. Di sini hanya arjennya namanya waris ini. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan dan batas antara hibah, wasiat, dan waris. Kita menganalogikan saja wasiat sama waris. Ibarat itu sholat subuh biasanya. Saya menganaloginya. Orang tidak sholat subuh, tapi sholat qobliyah. Dosa enggak? Tentunya kan dosa kalau tidak sholat subuh tapi qobliyah. Sebaliknya, orang melaksanakan sholat subuh tapi tidak qobliyah. Dosa enggak? Enggak dosa. Qobliyah itu ibaratnya wasiat, waris ibaratnya sholat subuh. Ini kalau menganalogikan. Karena qobliyah sholat subuh adalah setengah wajib ataupun sunnah muakkad. Ya, demikian. Ya, baik. Pak Ustadz, sepertinya ini sudah masuk di sesi terakhir. Saya bacakan komentar terakhir di live YouTube-nya RRI Cirebon. Kemudian Pak Ustadz bisa menyampaikan closing statement atau kesimpulan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terakhir ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat. Lan saged hadir menyimak tausiah saking griya. Pak Ustadz matur nuwun pencerahannya. Nah, silakan Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan closing statement ataupun kesimpulan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar dimanapun berada, baik melalui YouTube maupun melihat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai sharing saja, dan itu saya tahu dari masyarakat, karena banyak di antara masyarakat mengadu atau konsultasi masalah waris, ternyata problem orang tua beri hibah itu sangat banyak sekali. Mungkin sesi yang pertama ini, minggu depan insya Allah akan dilanjutkan tentang sesi yang sama ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Juga mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ansua, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat agar di kemudian hari kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi edisi yang lain tentunya ya. Selamat pagi Pak Ustadz, terima kasih
sudah mau menyempatkan waktunya untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Demikian pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan tema banyak problem orang tua membagi harta saat hidupnya bersama Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Polres Cirebon Kota. Dan jangan lupa untuk terus menyimak Mutiara Pagi setiap harinya hanya di program 1 RRI Cirebon. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.